Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah keamanan komputer, untuk tema pembahasan kali ini adalah kriptografi satu ya. Karena ada dua sesi untuk kriptografi, jadi untuk pertemuan minggu depan juga kriptografi ya, masih kriptografi karena ini banyak sekali ya untuk yang kalau dibahas sebenarnya tidak cukup untuk dua sesi saja, tapi ini saya ambil garis besarnya saja seperti itu ya. Oke, untuk yang belum bergabung segera bergabung. Kita akan segera mulai untuk perkuliahan hari ini. Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Ini pesan yang dimaksud ini bukan hanya pesan yang dimaksud chat ya. Itu juga termasuk seperti hal yang kalian chat di WA. Itu ada kriptografinya ya. Ada apa namanya ya? Untuk pengamanannya. Nah, di sini tidak hanya untuk chat saja, tapi data-data. Misalkan kita mengirim sebuah file data apa saja, itu tentunya masuk di kripto dulu ya, nanti biar aman seperti itu. Ini untuk keamanan data yang dikirim karena melalui tentunya jaringannya, jadi harus diamankan. Nah, ini contohnya pengirim dan penerima pesan. Kalau kita bicara kripto di dalam chat tadi ya, yang saya maksudkan untuk penerima pesan dan pengirim, itu misalnya di sini kita contohkan ya, ini sebagai contoh saja. Alice ini chat ke Bob misalnya, ntar malam nonton yuk, misalkan seperti itu. Nah, di sini tentunya ada takutnya ya untuk pembajakan dan lain sebagainya, ada pihak ketiga. Nah, ini kalau memang hanya chat saja mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Tapi kalau memang yang dimaksud yang apa namanya, pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab ini misalnya mencuri atau menambahkan atau merusak data, misalkan pengiriman sebuah data, itu kan nantinya akan sangat merugikan kedua belah pihak untuk misalkan data ya. Nah, di sini kita bicara ke teks dulu, maaf, untuk pesan dulu ya, atau chat dulu yang tadi saya bahas. Itu nantinya pesan itu berbentuk plain text ya, atau clear text ya, berbentuk plain text. Pesan dapat berupa data atau informasi yang dikirim melalui kurir, saluran komunikasi data dan sebagainya. Nah, pesan dapat disimpan di dalam media perekaman kertas, storage dan sebagainya. Ini adalah mengenai kriptografi. Nah, agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, yang dimaksud di sini pihak lain ini pihak ketiga di sini misalnya, maka pesan disandikan ke bentuk lain. Nah, bentuk pesan yang tersandi disebut ciphertext. Untuk yang aslinya itu plain text, seperti itu ya. Nah, di sini ciphertext ini bisa disebut juga kriptogram. Tidak bergantung pada suatu programnya, ini tergantung untuk kripto masing-masing. Nah, ciphertext ini harus dapat ditransformasikan kembali menjadi plain text. Kenapa? Karena pada saat si pengirim ini mengirim katakan pesannya itu berbentuk plain text, nah nanti akan dikriptokan, kriptogram di sini ya. Ini berubah menjadi ciphertext. Nah, ini seperti ini misalnya. Padahal untuk tadi ntar malam nonton yuk tulisannya, tapi dia berubah menjadi aneh seperti itu. Nah, kemudian setelah mau sampai di penerima, itu nanti akan diubah kembali menjadi plain text dan bisa dibaca sesuai dengan yang dikirim oleh si pengirim, seperti itu ya. Untuk konsepnya seperti itu, untuk mempermudah pemahaman. Nah, proses menyandikan plain text menjadi ciphertext disebut encryption atau enciphering. Jadi yang tadinya berbentuk plain text tadi kemudian menjadi ciphertext itu disebut enkripsi. Proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text-nya itu disebut deskripsi atau deciphering. Jadi bisa dipahami ya, untuk
menyandikan tadi plaintext menjadi ciphertext itu adalah enkripsi, kemudian mengembalikannya lagi pada saat mau diterima oleh si penerima itu disebut deskripsi. Gambarannya seperti ini. Semula pesan berbentuk plaintext dienkripsikan dulu, dienkripsi kemudian menjadi sebuah ciphertext. Nah, di sini setelah mau sampai ke penerima itu dideskripsikan menjadi plaintext kembali, barulah pesan sampai ke penerima. Seperti itu ya. Nah, kriptografi itu sendiri itu apa? Nah, ini adalah seperti yang tadi saya katakan, ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan ya. Praktisi pengguna kriptografi disebut kriptografer. Algoritma kriptografi adalah aturan mode untuk enkripsi dan deskripsinya. Nah, ini bisa sesuaikan dengan algoritma ya. Fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan deskripsi. Sistem kriptografi ini adalah algoritma kriptografi, plaintext, ciphertext, dan kunci ya untuk unsurnya. Nah, penyadap ini yang dimaksud penyadap tadi yang saya katakan adalah pihak ketiga yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Nama lainnya adalah enemy, adversary, intruder, interceptor, bad guy. Ini adalah penyadap. Nah, untuk cryptanalysis ini adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Nah, ini pelakunya disebut cryptanalis. Ini semacam orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan mencuri data masih berbentuk ciphertext tapi nanti bisa dipecahkan. Nah, ini namanya cryptanalysis ya. Untuk kriptologi adalah suatu studi mengenai kriptografi dan kriptanalis. Nah, ini untuk yang mempelajari mengenai kriptografi dan kriptanalis ini adalah dinamakan kriptologi. Aplikasi kriptografi ini pengirim data melalui saluran komunikasi, penyimpanan data di dalam disk storage. Nah, contoh-contoh pada pengiriman data melalui saluran komunikasi ini banyak ya. Yang sering kita coba adalah ATM. Tempat untuk mengambil uang itu kan tentunya menggunakan karena menggunakan jaringan tentunya harus dikriptokan ya. Kemudian ada internet yang sering bahkan setiap hari kalian gunakan ya, itu digunakan yang biasanya untuk di internet itu ada HTTP sama HTTPS ya. Nah, yang ada S-nya itu pasti ada yang lebih aman, secure ya. Nah, untuk yang not secure itu biasanya HTTP saja. Kemudian ada militer juga, mereka juga mengamankan di komputernya masing-masing, di dalam jaringannya. Kemudian karena ada wifi, kemudian ada Pi TV, GSM dan lain sebagainya ya, untuk contoh-contoh pengiriman data. Nah, contoh pada data tersimpan ini dokumen teks, misalkan plaintext ya, untuk dikirimkan kan seperti ini. Kemudian setelah diciphertext-kan, dienkripsikan itu menjadi seperti ini. Nah, ini sesuai dengan algoritmanya masing-masing ya. Nah, untuk gambar juga bisa dikripto. Nah, plaintext-nya seperti ini pada awalnya, saat diciphertext di enkripsi itu menjadi seperti ini. Jadi tidak bisa dilihat oleh pihak ketiga nantinya. Baru nanti akan dideskripsikan menjadi plaintext kembali. Ini dokumen plaintext siswi juga bisa kita rubah ya, biar nanti apalagi pada saat kita mengirim sebuah data nanti akan berubah seperti ini misalnya. Jadi untuk namanya kemudian tingginya itu tidak bisa dibajak ya. Fungsi enkripsi dan deskripsi di sini ada EPC, DCP. Ini P ini adalah plaintext, C ini adalah ciphertext ya. Ini ada enkripsi di sini, deskripsi ya. Kita lihat untuk contohnya ya, contoh algoritma tersebut. Di sini setiap huruf dari plaintext dipetakan ke dalam ciphertext. Nah, ini biasanya orang yang tadi saya bukan cryptanalysis ini, mereka juga mengira-ngira ya, kalau dalam memecahkan itu mungkin ada beberapa cara yang mereka pakai ya. Di sini ada A1, B2, C3. Nah, ini plaintext let us talk 1 to 1. Nah, ini L itu di sini ada F.
Kemudian let E ya. E di sini adalah 5. Nah, seperti itu dan seterusnya, tentunya seperti persandian pada saat kalian mungkin dulu zaman sekolah ya. Itu kan ada persandian di pramuka, itu sebenarnya hampir mirip seperti itu. Algoritma enkripsi dan deskripsi. Kekuatan algoritma kriptografi tidak ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya. Cara tersebut tidak aman sebenarnya, tidak cocok lagi di saat ini ya. Karena terkadang bisa dibilang dikira-kira itu bisa ketemu. Nah, pada sistem kriptografi modern, kekuatan kriptografinya terletak pada kunci yang berupa deretan karakter atau bilangan bulat, dijaga kerahasiaannya. Nah, ini nanti ada unsur kunci ya, selain dari enkripsi dan deskripsi. Ini contohnya seperti ini. K di sini adalah kunci ya. Fungsi enkripsi tadi menjadi E. Enkripsi plain text ya. Plain text ada kuncinya. Nanti menjadi ciphertext. Nah, di sini untuk dideskripsikan ciphertext menggunakan kunci baru menjadi plain text kembali. Seperti itu prosesnya. Nah, kedua fungsi ini memenuhi ya, seperti plain text menggunakan kunci dienkripsikan menjadi ciphertext. Nah, ciphertext saat akan dijadikan plain text kembali itu dideskripsikan dengan apa? Dengan menggunakan kunci yang tadi. Sama ya kuncinya ya. Algoritma enkripsi dan deskripsi. Jika kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi, maka disebut kriptografinya disebut sistem simetris atau sistem konvensional. Nah, algoritma kriptografinya disebut algoritma simetris atau algoritma konvensional atau algoritma kunci privat rahasia. Nah, di sini ada yang tidak sama ya. Nanti kita lihat untuk bentuk kriptografi tradisionalnya seperti ini. Jadi kunci yang ada di apa tadi? Enkripsi dan deskripsi itu sama. Di sini masalahnya pengirim menyusun kunci tanpa ada orang lain yang mengetahui. Butuh metode di mana kedua pihak dapat berkomunikasi tanpa takut disadap. Nah, di sini ada sedikit kekurangan untuk masalahnya ya, mengenai menggunakan kriptografi yang simetris. Contoh metode kriptografi dengan simetris, simple chip di sini ya. Jadi key-nya itu menggunakan ini. Jadi plain text, ciphertext, nanti key-nya tetap menggunakan yang ini. Contoh substitusi setiap huruf plain text dengan huruf yang telah dirotasi selama dalam bentuk huruf ya. Seperti ini. Ini contoh seperti tadi ya, silahkan dipahami nanti. Ini bisa, kalau zaman dulu mungkin ada orang berhubungan pacaran ya, katakan itu bisa menggunakan surat menyurat kalau zaman dulu ya. Nah, itu bisa menggunakan persandian pada saat misalnya jatuh ke tangan orang yang tidak diinginkan, itu jadi tidak akan terbaca ya. Apalagi untuk surat menyurat pada zaman dahulu itu tentunya menggunakan, banyak yang menggunakan hal seperti itu ya. A-nya itu berapa, kemudian B-nya apa. Nah, itu kan nanti yang punya adalah kedua belah pihak tersebut ya, kuncinya. Seperti yang tadi saya katakan tradisional untuk pada zaman dahulu ya. Saya lagi makan. Nah, ini berbentuk plain text. Nah, K-nya apa? 13. Saya. S-nya apa? S-nya F ya. 1, 2, 3, 9 step rotation untuk perulangannya ya. Jadi saya, kita lihat saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ketemunya di F. Berarti S ini F. Nah, dan seterusnya ya. A juga ya. A-nya untuk ke-13-nya adalah N. Seperti itu ya.
Ini contoh saja, contoh yang mudah ya. Nah, untuk metode kriptografi dengan kunci simetris privat running key cipher, ini karakter ciphertext ini ditentukan pada pertemuan antara baris dan kolom. Nah, baris untuk karakter yang akan di-encrypt, itu kolom untuk karakter dari keyword. Dikenal juga sebagai V-generate cipher. Seperti contohnya. Jadi ada di sini sound retreat. Ini adalah masih berbentuk plain text. Nah, key-nya apa? Dead fit. Ini contoh 2 ya. S-nya mana ini? S. Key-nya. S sama dengan V. S-nya di sini ya. Dead fit untuk ketiga. Kemudian O-nya adalah di sini adalah S, ketemunya di sini ya, dead, karena DE kemudian A kembali A kemudian dead, kemudian yang selanjutnya F kemudian E dan D. Nah, ini dan seterusnya ya. Nah, ini namanya kuncinya. Selesai ya. Ini silahkan kalian membuat sebuah karya mengenai apa namanya kripto ya, misalkan terserah mau membuat apa, kemudian algoritmanya dibuat seperti apa, key-nya ya, key-nya itu adalah algoritmanya. Nanti bisa ternyata bisa untuk ada gunanya, semuanya ada gunanya untuk hal seperti itu ya. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti ada kripto yang kedua ya, nanti saya jelaskan lebih jelas lagi nanti. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat beraktivitas. Terima kasih.